Apakah lantas cinta keduanya menjadi satu rezeki, padahal keduanya saling mencintai? Belum tentu. Ya, karena bisa jadi saling mencintai, tapi cinta keduanya itu tidak mendatangkan satu kebaikan di kemudian hari. Nah, artinya terkadang cinta itu kan hanya enak di awal, ya setelahnya itu nggak enak sama sekali. Walaupun awalnya sama-sama mencintai, ya walaupun awalnya sama-sama mencintai. Nah, sehingga cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Bunda Khadijah, ya adalah cinta yang di atas cinta laki-laki pada perempuan yang biasa, ya namun cinta yang luar biasa dalamnya, sehingga walaupun Bunda Khadijah sudah wafat, ya tapi kedudukan Bunda Khadijah tidak pernah hilang, ya dari hati Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ungkapan cinta yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, inni ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku diberikan rezeki berupa cintanya. Baik, di awal kita ingin mengenal lebih dalam, ya berkaitan dengan Bunda Khadijah ini, ya termasuk juga berkaitan dengan keluarga beliau, ya berkaitan dengan keluarga beliau. Bunda Khadijah, ya nama ayah beliau adalah Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ya, Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Kalau kita lihat nasabnya dengan nasab Nabi Muhammad SAW, bertemu di mana ummahat? Ya, bertemu di Qusay bin Kilab. Ya, bertemu di Qusay bin Kilab, dan Qusay bin Kilab ini adalah seorang yang pertama kali menjadikan kekuasaan Mekah itu kembali kepada Quraisy. Ya, Qusay bin Kilab adalah seorang yang pertama kali mengembalikan kembali kekuasaan Mekah kepada Quraisy. Nah, maka keturunan Qusay adalah orang-orang yang mulia, ya karena semua kemuliaan berkumpul pada Qusay bin Kilab. Nah, sehingga nasab Nabi Muhammad SAW dengan ya Bunda Khadijah bertemunya di Qusay bin Kilab. Kalau Bunda Khadijah dari anaknya Qusay yang bernama Abdul Uzza, adapun Nabi Muhammad SAW dari anak Qusay yang bernama Abdul Manaf. Ya, yang sini Abdul Manaf, yang sini Abdul Uzza. Ya, dua-duanya adalah anaknya Qusay bin Kilab. Nah, dari sekian banyak istri Nabi Muhammad SAW, kira-kira siapakah yang paling dekat nasabnya dengan Nabi SAW? Kalau Bunda Khadijah tadi kita tahu bertemu dengan Nabi di Qusay bin Kilab. Kira-kira ada nggak yang lebih dekat nasabnya dibandingkan Bunda Khadijah ya dengan Nabi SAW? Ada nggak ummahat? Yang paling dekat siapa? Zainab siapa? Ya, Zainab binti Jahash. Walaupun ibu dari Zainab ini bibinya Nabi, tapi nasab itu kan ikut ayahnya. Ya, nasab itu ikut ayahnya. Jadi tetap saja hitungannya bukan yang paling dekat dengan Nabi. Karena yang dekat dengan Nabi itu ibunya, bukan bapaknya. Nah, ada nggak yang lebih dekat dari Bunda Khadijah? Nah, yang lebih dekat adalah Ummu Habibah. Ya, karena Ummu Habibah ya binti Abi Sufyan. Nah, Abu Sufyan kan dari Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah bin Abdi Syams itu kan ketemunya nanti berarti di Abdul Manaf. Ya, ketemu dengan Nabi di Abdul Manaf. Artinya Bunda Khadijah adalah istri yang paling dekat kedua nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW setelah Ummu Habibah. Ya, setelah Ummu Habibah.
Nah, Bunda Khadijah ini beliau memiliki beberapa orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan. Saudara yang pertama adalah Naufal bin Khuwailid. Ya, saudara yang pertama adalah Naufal bin Khuwailid. Nah, Naufal ini adalah satu-satunya saudari atau saudara Bunda Khadijah yang mendapati masa kenabian. Ya, saudara laki-laki Bunda Khadijah yang mendapati masa kenabian adalah Naufal bin Khuwailid, dan dia termasuk seseorang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Hizam bin Khuwailid. Hizam bin Khuwailid, bapaknya siapa? Hizam bin Khuwailid, bapaknya siapa? Bapaknya Hakim bin Hizam. Tahu Hakim bin Hizam? Hakim bin Hizam itu ya berarti keponakannya Khadijah. Ya, karena anaknya Hizam bin Khuwailid. Nah, Hakim bin Hizam itu yang membeli Zaid bin Harithah. Ketika dijual sebagai budak, itu yang membeli adalah Hakim bin Hizam. Oleh Hakim bin Hizam nanti diberikan kepada bibinya, ya Khadijah, dan oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi SAW, kemudian dimerdekakan. Nah, termasuk Hakim bin Hizam ini seorang tokoh Quraisy yang ketika masa pemboikotan itu sengaja melepas unta yang berisi kebutuhan ya sehari-hari untuk bibinya. Dan Hakim bin Hizam ini satu-satunya tokoh Quraisy yang ketika di satu forum itu didoakan oleh Nabi tapi selamat di perang Badar, karena semuanya mati ya kecuali Hakim bin Hizam yang dia nanti masuk Islam dan termasuk sahabat yang meriwayatkan hadits yang masyhur dalam hal muamalah, ya fikih muamalah. Ketika bertanya kepada Nabi tentang apa saja yang boleh saya jual, maka kata Nabi, la tabi' ma laysa indak, jangan jual apa-apa yang belum menjadi milikmu. Nah, itu perawinya adalah Hakim bin Hizam. Nah, Hizam bin Khuwailid adalah saudaranya Khadijah. Kemudian saudara yang ketiga adalah Al-Awwam bin Khuwailid. Al-Awwam bin Khuwailid. Tahu siapa Al-Awwam? Bapaknya Zubair bin Al-Awwam. Jadi Zubair itu berarti keponakannya Khadijah. Ya, karena anak dari saudara laki-lakinya. Nah, itu saudara laki-lakinya ada 3. Ya, ada Naufal, kemudian ada Hizam, ada Al-Awwam. Tapi yang mendapati masa kenabian hanya Naufal. Dan Naufal ini salah seorang yang sangat keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun saudari perempuannya, ya ada yang bernama Halah. Tahu Halah? Ketika Bunda Khadijah sudah meninggal, kemudian ada seorang perempuan yang mengunjungi Nabi, dan Nabi langsung bisa mengetahui itu Halah. Ya, maka Nabi langsung teringat dengan Bunda Khadijah. Nah, Halah bintu Khuwailid. Nah, Halah ini adalah ibunya Abul As bin Ar-Rabi'. Siapa Abul As bin Ar-Rabi'? Siapa Ummahat? Abul As itu menantunya Nabi, suaminya Zainab. Ya, suaminya Zainab. Nah, ibunya adalah Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah. Ya, jadi orang Quraisy itu biasanya nikahnya tuh muter aja. Ya, jadi mudah untuk diingat ya, dan ya ditulis karena nasabnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Ruqayyah bintu Khuwailid. Ya, Ruqayyah bintu Khuwailid. Kemudian yang ketiga Khalidah bintu Khuwailid. Ya, Khalidah bintu Khuwailid.
Nah, sebagian ada yang mengatakan ada namanya At-Thahirah bintu Khuwailid, tapi yang demikian kurang tepat karena At-Thahirah ini adalah gelar untuk Bunda Khadijah. Jadi saking menjaga kehormatan dan kesucian, digelari oleh orang-orang Mekah ketika itu dengan gelar At-Thahirah. Ya, dengan gelar At-Thahirah. Baik, ini berkaitan dengan saudara-saudari Bunda Khadijah. Nah, adapun berkaitan dengan suami, ya, karena sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ya beliau sudah pernah menikah. Yang pertama, ya menikah dengan Abu Halah, Hindun bintu An-Nabash. Jadi Hindun ini nama yang kadang digunakan untuk laki-laki, kadang nama yang digunakan untuk perempuan. Di kita itu kayak siapa? Aulia. Siapa lagi? Nama yang dia bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Dian. Iya, Dian. Kadang ada laki-laki. Dulu teman TK saya ada namanya Dian, laki-laki tapi. Dwi. Ada, ya, tapi ini bacanya harus beda. ENDANG. Kalau laki-laki bacanya endang. Kalau perempuan bacanya endang. Ya, endang dan endang. Nah, Abu Hala Hindun bin An-Nabash Ad-Tamimi ini adalah suami yang pertama. Suami yang keduanya adalah Atiq bin Abid Al-Makhzumi. Nah, namun ulama berbeda pendapat mana yang lebih dulu, dengan Abu Halah dulu atau dengan Atiq bin Abid dulu. Nah, namun yang masyhur, ya, pernikahan Khadijah dengan Abu Halah terlebih dahulu. Nah, adapun hasil pernikahan, ya, dengan Abu Halah, melahirkan anak yang pertama, ya berarti Halah, makanya dipanggilnya Abu Halah. Kemudian Halah ini laki-laki atau perempuan? Halah itu laki-laki. Nah, tapi kan tadi Halah perempuan. Ya sama, ini nama yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada Hindun bin An-Nabash. Tadi kan bapaknya namanya Hindun, anaknya namanya Hindun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan bin. Ya, Hindun laki-laki, bin. Nah, kemudian ada yang mengatakan punya anak lagi yang bernama Al-Harith. Tapi kurang masyhur, ya, tapi ada yang mengatakan punya anak juga namanya Al-Harith bin Abu Halah. Nah, ini dari suami yang pertama. Dari suami yang kedua punya anak namanya Hindun. Berarti Hindun binti Atiq. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi Khadijah itu punya dua anak namanya Hindun, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, ketika nanti menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemana anak-anaknya ini? Kan jarang dibahas, ya, di dalam sirah Nabawiyah. Ya, ada 4 orang anak, atau kalau Al-Harith tidak dimasukkan, ya ada 3 orang anak. Nah, anak-anaknya ya tinggal bersama Khadijah. Jadi diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada janda itu, ya jangan minta enaknya saja, diambil ibunya, anak-anaknya nggak tahu deh, suruh ikut kakeknya, suruh ikut neneknya. Nah, itu kurang ahsan. Ya, kalau ngambil ibunya, ya sekalian rawat anaknya.
Nah, ini seperti di kajian hari Rabu, ya, salah satu yang menjadi mahram itu adalah anak perempuan dari istri, ya, ketika sudah terjadi dukhul antara laki-laki dengan sang ibu. Tapi kenapa ada keterangan di dalam pengasuhan kalian seolah-olah yang tidak di dalam pengasuhan tidak menjadi mahram? Ya, padahal mau di dalam pengasuhan atau tidak di dalam pengasuhan, tetap anaknya istri itu mahram selama sudah terjadi dukhul. Berarti pelajarannya apa? Seolah Allah ingin mengatakan kepada para lelaki, kalau bisa menikahi seorang janda itu juga asuh anaknya. Jangan cuman ambil ibunya. Nah gitu. Ya, jangan cuman ambil ibunya. Ini paket bisa 2 in 1, bisa 3 in 1, bisa 4 in 1 dan seterusnya. Ya, jadi paket komplit lah, ya, paket komplit. Nah, adapun Hindun bin Abi Hala, beliau masuk Islam, ya, beliau masuk Islam sejak awal dan nanti dikatakan gugur, ya, gugur dalam perang bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi karena ada kedekatan ya dengan Ali, makanya nanti ketika terjadi konflik di zaman Khalifah Ali, beliau termasuk yang membela Khalifah Ali dan gugur, ya, dalam peperangan itu. Nah, adapun Al Harith bin Abi Hala dikatakan beliau ini dibunuh di fase Makkiyah, ya, karena keberaniannya menyatakan keislaman, sehingga ada orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian membunuh Al Harith bin Abi Hala ini. Nah, artinya Khadijah itu di masa dakwah bahkan sudah kehilangan putranya, ya, sudah kehilangan putranya. Nah, adapun Halahnya sendiri ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia tidak mendapati masa kenabian, dan ada yang mengatakan dia termasuk salah seorang sahabat, artinya masih mendapati masa kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari suami yang pertama. Dari suami yang kedua tadi Hindun, ya, Hindun bintu Atiq, dikatakan dia juga termasuk, ya, termasuk sahabiyat juga, ya, karena masuk Islam. Jadi luar biasanya ini pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Khadijah. Seluruh anak-anak mereka, baik yang berasal dari Nabi ataupun yang berasal dari suami-suami sebelumnya, semuanya beriman. Ya, semuanya beriman. Nah, itu berkaitan dengan suami dan anak-anak Bunda Khadijah selain dari Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun berkaitan dengan Bunda Khadijah ini dan hubungannya dengan suami yang sebelumnya, ada yang mengatakan dicerai, tapi yang rajih insya Allah, ya, kedua-duanya meninggal. Ya, kan beda ya janda cerai dengan janda yang ditinggal mati. Kalau janda yang ditinggal mati sebutannya apa? Kalau janda yang gara-gara cerai, nah, sama janda yang ditinggal mati. Nah, silakan saja diketik di Google, janda yang ditinggal mati, disingkat. Nah, ala kulli hal, ya, pertama untuk Bunda Khadijah ini beliau seorang wanita yang, ya, wanita yang terhormat, wanita yang mulia, wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Kalau kita perhatikan ya, suami pertama, ya, suami pertama Abu Hala Ad-Tamimi berarti bukan Quraisy, ya, Ad-Tamimi itu bukan Quraisy. Tapi artinya nggak ada masalah bagi Bunda Khadijah menikah dengan seorang laki-laki yang bukan Quraisy. Berarti apa yang dicari kira-kira? Apakah kemuliaan nasabnya? Beliau seorang yang mulia dari Quraisy menikah dengan yang bukan Quraisy. Berarti memang yang dicari adalah, ya, kebaikan akhlak dari sang suami. Ya, makanya anak-anaknya itu kan semuanya baik-baik. Ya, padahal sesama Arab
sesama Arab, kalau yang perempuan Quraisy, yang laki-laki bukan Quraisy, ya terkadang apa? Terjadi konflik. Contohnya kayak siapa? Ya kayak Zaid bin Haritha dan Zainab binti Jahsh. Kenapa kok tidak akur? Ya karena Zainab merasa saya wanita Quraisy. Zaid bin Haritha itu bukan Quraisy, walaupun orang Arab, dan beliau kan anaknya kepala suku juga sebetulnya. Ya, tapi karena bukan Quraisy, itu merasa lebih tinggi kedudukannya sehingga sering terjadi konflik dan ujungnya adalah perceraian. Tapi Bunda Khadijah tidak demikian. Ya, tidak demikian. Baik, dia adalah seorang at-tajirah, ya saudagar. Ya, saudagar itu miskin atau kaya? Kalau saudagar itu biasanya kaya. Makanya saudagar itu bahasa Arabnya tajir. Kalau perempuan tajirah. Kan di kita tajir itu kan jadi kaya. Ya, tajir melintir. Itu kaya. Nah, kecuali kalau penjual. Nah, penjual itu belum tentu kaya karena skalanya kecil. Kalau saudagar itu skalanya sudah besar. Dan nggak mungkin dia bisa berdagang dengan skala yang besar kecuali dia kaya, punya modal. Ya, punya modal. Ya, beda hari ini ya. Hari ini kadang modalnya besar tapi hasil ngutang. Ini mental manusia hari ini. Ya, kalau zaman dulu ya mungkin punya utang ya, tapi tidak seperti hari ini. Ya, kebanyakan modalnya ngutang. Nah, sama kan nenek moyang kita seorang saudagar. Kan nenek moyangku seorang saudagar. Pelaut. Nah, kenapa mereka melaut? Ya karena untuk berdagang, melaut itu bukan mencari ikan. Kan bukan nenek moyangku seorang nelayan, beda. Melaut itu untuk dagang, bukan untuk mencari ikan. Makanya kalau ada menteri kelautan yang diurusi kok ikan, salah. Kecuali ada embel-embel perikanannya di belakangnya. Ya, tapi laut itu ini urusan strategis dalam masalah jalur perdagangan. Ya, jalur perdagangan. Nah, Bunda Khadijah seorang saudagar, tapi perempuan itu ya tidak lazim kalau dagang sendiri. Makanya biasanya modalnya itu akan diserahkan ya kepada pekerja, ya pekerja laki-laki dalam hal ini ya untuk diperdagangkan. Nah, biasanya Bunda Khadijah itu kalau memberikan modalnya itu tidak kepada satu orang. Ya kan rawan ya, modal dikasih ke satu orang, orangnya nggak aman habis. Makanya biasanya disebar. Ya, dan dengan akad yang berbeda-beda. Ada yang akadnya itu upah, ada yang akadnya itu bagi hasil. Ya, tergantung kemampuan dia dalam menjalankan pekerjaannya itu. Nah, sehingga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sudah dikenal juga seorang yang amanah, yang sebelumnya Nabi sudah mulai merintis ya usaha dagang itu dengan sahabat beliau, ya tapi secara modal kan tidak besar. Makanya biasanya yang punya keahlian dagang itu akan mencari investor ya untuk semakin memperbesar dagangannya. Nah, sehingga ketika tahu Khadijah itu seorang yang punya modal besar dan mencari saudagar untuk dititipkan investasi, ya maka akhirnya nanti memilih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu perjalanan dagang beliau ya ditemani oleh Maisarah. Maisarah itu nama yang hari ini bisa digunakan untuk perempuan. Dan saya itu salah paham berkaitan dengan Maisarah ini. Ya gara-gara tetangga saya itu namanya Maisarah, perempuan. Nah, sehingga ketika dulu belajar sejarah Islam di MI, di MTS, itu masih kebayang Nabi itu ditemani perempuan. Ketika dagang itu kan jauh. Kok Nabi itu dengan perempuan sih? Kok tidak menjaga sih? Gitu. Gara-gara namanya Maisarah. Nah, ternyata Maisarah itu bukan nama perempuan. Maisarah itu nama
laki-laki. Makanya dalam bahasa Arab, nama yang ada tak marbutohnya itu tidak harus perempuan. Maisarotu laki-laki. Kemudian Hamzatu laki-laki. Ya, Usamatu laki-laki. Tolhatu laki-laki. Muawiyatu laki-laki. Ya, nggak boleh ditanwin karena mengandung unsur perempuan lafadznya. Kan kita sukanya tun kan? Nah, tidak boleh ditanwin karena mengandung unsur perempuan. Baik, dan ya kita tahu perjalanan ya dagang Nabi dengan Maisarah, dan bahkan dikatakan perjalanan keduanya itu bertemu dengan seorang pendeta, yang pendeta ini kemudian bertanya kepada Maisarah tentang sosok yang dia bersamai, dan akhirnya dijelaskan ya dalam kitab sucinya tertulis seorang yang dinaungi awan kemudian duduk di satu pohon, ya tidaklah duduk di pohon itu kecuali seorang nabi. Nah, akhirnya yang demikian semakin menjadikan Maisarah itu takjub, ya terlebih kemampuan dagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di saat biasanya saudagar yang lain itu ya tadi tidak amanah ya. Nah, makanya bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Amin, ya seorang yang amanah, amin di kalangan para saudagar, para pedagang ini luar biasa. Kan biasanya pedagang itu mudah sekali bohong. Ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah gitu loh, asal ya dagangan itu untung. Ya ini saya modalnya ini sekian nih, sudah saya balik modal saja, padahal enggak. Kadang yang demikian itu di kalangan para saudagar masih ditolerir. Kenapa? Biasalah dunia dagang. Tapi kalau ada orang-orang yang benar-benar amanah, nah itu berarti luar biasa. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang amanah. Dan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pergi ke Syam, kan kalau dagang itu musim panas kemana? Ke Syam. Kalau musim dingin ke Yaman ya, karena Yaman itu udaranya panas, makanya kalau musim dingin ke Yaman. Karena Syam itu udaranya dingin, makanya kalau musim tadi ya musim panas ke Syam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Syam itu ya udah jualan di sana. Tapi ketika balik itu biasanya membeli barang-barang yang ada di Syam untuk dijual ke Mekah. Jadi bukan kembali dengan membawa uang. Ya terkadang tadi kembali dengan membawa sebagian barang yang barang itu juga bisa dijual kembali. Artinya dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Dan ada yang mengatakan antara Nabi dengan Khadijah itu menggunakan akad bagi hasil. Ya karena secara level kemampuan Nabi bukan seorang yang layak hanya dibayar upah sebagai seorang pekerja, ya tapi seorang yang memang tadi ya hubungan kerjanya itu ya selevel, ya satu investor, satu pelaku usaha. Dan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun demikian kan tetap ya semua uang dipegang oleh Maisarah. Nah sehingga ketika kembali ke Mekah, bahkan Nabi berkaitan dengan haknya itu Nabi tidak minta. Jadi model Nabi itu kalau nggak dikasih nggak minta. Enak nggak yang demikian? Ya enak untuk sebagian kalangan, mumpung nggak minta nih, kadang dimanfaatkan. Milih mana, suami yang mintaan atau suami yang nggak suka minta? Itu kalau makan tuh nggak pernah minta, makan. Lah sudah tahu suaminya kalau makan nggak pernah minta, ya mbok diambilkan. Jangan ditunggu untuk kemudian minta. Kan sudah tahu karakternya nggak minta, ya mau diambilkan gitu loh. Jadi jangan dimanfaatkan. Ya seneng ya, suami saya nggak pernah minta dia. Jadi kalau apa-apa bikin sendiri, ngambil sendiri,
nyiapin sendiri. Nah itu di kita malah dimanfaatkan. Nah kira-kira karakter Nabi yang tidak suka minta begitu, apakah dimanfaatkan oleh Khadijah? Ya tidak. Justru ini menjadi satu ladang amal yang sangat besar bagi Khadijah untuk melayani suaminya. Nah gitu Ummahat. Nah sehingga akhirnya berkaitan dengan bagi hasilnya pun ya Nabi hanya menunggu untuk diberikan. Nah Maisarah ini kan sengaja memang ditempatkan oleh Khadijah untuk mengawasi Nabi Muhammad SAW. Juga biasa untuk saudagar yang lain juga demikian. Ya, tapi untuk Nabi ini kan memang untuk membuktikan bahwasanya Nabi ini memang beda. Nah, dulu sempat kita singgung walaupun lagi-lagi berkaitan dengan riwayat ini kan. Biasanya riwayat sejarah itu walaupun sanadnya tidak terlalu kuat, tapi tetap diterima, berbeda dengan hadis ya, karena kaitannya dengan agama. Nah dikatakan Bunda Khadijah itu ketika masih muda ada seorang pendeta yang datang ke Mekah dan mengatakan kepada para wanita Quraisy ya bahwasanya Nabi terakhir itu akan diutus dari golongan mereka. Maka kalau bisa di antara mereka itu ada yang menjadi istri dari Nabi itu. Dan Khadijah itu di dalam hatinya ada keinginan menjadi istri dari Nabi itu. Nah saya nggak tahu apakah yang demikian ini melatar belakangi Bunda Khadijah ketika dalam memilih suami itu nyarinya akhlaknya yang baik. Kan bukan ketampanan, bukan kekayaan yang beliau cari. Seandainya nasab tadi ya, nggak mungkin suami pertamanya itu seorang yang bukan Quraisy. Pasti nyarinya jelas yang Quraisy. Tapi ketika mencari suami yang bukan Quraisy, artinya memang Bunda Khadijah punya satu pertimbangan yang lain. Nah sehingga ketika dua kali ditinggal mati oleh sang suami, kan tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Bahkan para tokoh itu ya entah niatnya apa. Ya niatnya karena kemuliaan nasabnya, atau kemudian karena kecantikannya, atau karena kekayaannya. Tapi intinya banyak para tokoh itu yang mencoba untuk melamar Bunda Khadijah. Ya tapi Bunda Khadijah tadi tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Ya sampai keinginan itu muncul ketika melihat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita lihat ya Bunda Khadijah beda dengan Nabi berapa tahun? Kan nanti banyak riwayat ya. Ya ada yang mengatakan pernikahan dengan Nabi, ada yang mengatakan usia 25 tahun, berarti satu level. Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 40. Jadi banyak riwayat. Tapi yang masyhur di kita ya 40 ya. Sebagian yang menyaksikan usia 40 tahun itu adalah ketika Bunda Khadijah itu masih melahirkan banyak anak. Padahal usia 40 tahun hari ini kan menjadi usia apa bahasanya? Berbahaya untuk melahirkan. Atau kemudian gak lama sudah menopause. Nah, cuman jangan ukur pakai ukuran hari ini. Ya salah kalau kemudian kita mengukur pakai ukuran hari ini. Hari ini kebanyakan wanita menopause usia berapa? 50-an sudah menopause. Oh, sudah. Nah tapi ini kan faktornya ya tadi, faktor hari ini makanan gak sehat, macam-macam ya pengaruh. Ya kalau di kampung itu kan ada pamannya atau bibinya itu lebih kecil daripada dia. Paham nggak maksudnya? Paman atau bibinya lebih kecil daripada dia. Ya karena ketika dia sudah besar, ternyata ibunya melahirkan lagi. Ya terkadang antara anak dia dengan saudaranya itu seumuran. Ya kalau zaman dulu sih biasa, kalau hari ini kan luar biasa. Ya karena zaman dulu itu kalau punya saudara kok beda jauh itu biasa.
Ya karena bapaknya nikah lagi, dapat istri muda, tapi hari ini kan bukan. Nah, ya artinya di kampung-kampung itu usia 50 tahun lebih kadang masih ada yang melahirkan. Nah, artinya tidak sesuatu yang aneh ketika memang Bunda Khadijah nanti menikah di usia 40 tahun, kemudian masih punya kemampuan untuk melahirkan banyak anak. Nah, tapi kalau kemudian kita ukur pakai ukuran hari ini, ya banyak nggak masuknya lah. Sama nanti ketika kita bahas Bunda Aisyah, kalau ukurannya pakai hari ini ya pasti akan ya banyak nggak masuknya di pikiran kita. Ya karena beda kondisinya. Ya beda kondisinya. Baik. Nah, ketika Bunda Khadijah ini ada keinginan menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kan beliau melihat ya usia 40 tahun. Ya dan Nabi itu 25 tahun. Nah 40 dengan 25 itu kan kayak ibu dan anak. Ya ibu dan anak. Hari ini beda ibu dengan anak berapa tahun? Nah itu sudah dianggap muda kan? Tapi kalau setelah balik langsung menikah, itu bedanya bisa cuma 10 tahun, kemudian 12 tahun, 13 tahun, bahkan 15 tahun gitu loh. Ya kan kalau Bunda Aisyah saja 9 tahun sudah berumah tangga, katakanlah misalkan seandainya Allah berikan anak ya, itu kan setahun setelahnya, kan berarti bedanya cuma 10 tahun dengan anaknya. Ya kayak Amr bin As itu ya dengan Abdullah bin Amr bin As dikatakan beda usianya cuma 11 tahun. Lah berarti ini laki-laki loh. Beda dengan anaknya hanya belasan tahun. Berani gitu loh. Nah hari ini saja nggak berani. Sudah 20 tahun nggak berani, 30 tahun nggak berani. Nah ini hari ini, kalau dulu biasa. Nah sehingga Bunda Khadijah ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada keinginan, tapi kan ada perasaan kok sebetulnya anak saya ini Hindun tadi itu kan, kok kayaknya lebih pantas ya dibandingkan saya yang secara usia itu kan sudah berumur, belum lagi tadi ada saudara-saudaranya yang lain. Nah namun ya nggak ada masalah kan, 40 tahun pengen menikah dengan 25 tahun, berarti dapat apa? Dapat berondong. Nah 25 tahun kalau dapat 40 tahun, nggak tahu ini apa namanya bahasanya. Ya mama muda juga nggak muda lagi kan. Nggak tahu kalau 40 tahun itu masih cantik nggak? Masih ya? Iya. Ya ala kulli hal, ya usia itu kan ya apa namanya? Bukan penentu utama. Ya hari ini saja masih banyak janda yang siap bersaing kan. Makanya kalau di medsos itu kan ya ada janda-janda artis, tapi semua pilihan tertuju pada satu janda yang sudah 70 tahun lebih atau 80 tahun lebih. Tahu siapa jandanya? Nggak tahu? Nggak tahu. Ya ini rahasia negara. Ya walaupun untuk tujuan iseng-isengan. Jadi semua janda artis itu kalah. Semua pasti memilih janda yang ini. Siapa ada yang tahu? Ya ibunya Banteng. Ini janda yang tidak ada duanya. Baik, boleh nggak perempuan itu menyatakan cintanya pada laki-laki? Nah, ahsannya jangan. Ya laki-laki itu nggak suka dengan yang jual murah. Makanya lebih mahal itu menjadikan laki-laki itu semakin penasaran. Ya, jadi karakter laki-laki begitu. Makanya suka penasaran kan?
Ya walaupun manusia secara umum sukanya penasaran. Buktinya Nabi Adam dilarang untuk makan buah itu kan, malah penasaran. Ya makanya kalau untuk promosi hari ini jangan lihat ke kiri, malah dilihat. Ya jangan tengok kiri kan, malah dilihat. Nah makanya nggak usah melarang-melarang biar nggak jadi penasaran. Nah Bunda Khadijah itu kan nanti melalui temannya, ya Nafisah bintu Muniyah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan datangnya pun kan bukan kemudian Khadijah ingin menikahimu, bukan, tapi lebih ke pertanyaan kepada Nabi. Nah engkau kan sudah seusia sekarang ini, ya masa tidak ada keinginan untuk menikah? Nah seandainya ada keinginan untuk menikah, bagaimana kalau kemudian ada seorang perempuan yang cantik, yang punya nasab mulia, yang kaya raya, seandainya mau denganmu, apakah kamu mau menikah? Nah ini kan bukan berarti Khadijah itu sudah menyatakan keinginannya. Ini kan orang lain yang apa bahasanya, mencomblangkan. Ya dan kemudian Nabi yang mengatakan seandainya ada yang mau, ya beliau mau gitu. Nah baru kemudian nanti disampaikan kepada Khadijah, dan Khadijah pun kemudian mengiyakan, ya walaupun sejak awal yang ada niatan menikah adalah Khadijah. Dan harapan Khadijah itu adalah memang dari sosok Nabi ini, ya adalah Nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Nah ketika sudah terjadi kesepakatan, tetapkan melalui proses khitbah, laki-laki datang ke perempuan. Makanya Nabi meminta paman-pamannya untuk membersamai beliau. Ya nanti ada Abu Thalib, ada Hamzah yang diajak oleh Nabi untuk datang ke keluarga Khadijah. Nah hingga akhirnya kemudian diputuskan terjadi pernikahan. Nah siapa yang menikahkan Bunda Khadijah? Ada dua riwayat. Nah riwayat yang lebih masyhur ya adalah, ya riwayat yang lebih masyhur adalah pamannya. Ya karena ayahnya Khuwailid itu sudah meninggal di perang Fijar. Ya perang Fijar itu berarti usia Nabi ketika 15 tahun. Ya terjadi peperangan. Nah itu Nabi ikut juga dalam peperangan itu. Nah ayahnya Khadijah meninggal di sini. Maka yang menikahkan adalah pamannya. Walaupun ada yang mengatakan yang menikahkan adalah ayahnya sendiri. Tapi ayahnya ini sebetulnya tidak setuju dengan pernikahan itu. Tapi karena mabuk kemudian terpaksa menikahkan. Nah ini riwayat yang agak janggal dan rasa-rasanya kurang tepat. Nah artinya yang menikahkan adalah pamannya sebagai wali ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa maharnya? Ya 40 ekor unta. 20 atau 40? Ya 20 atau 40. Itu 2 kali lipat loh. Nah ini unta loh, bukan ayam. Ya kalau 20 ayam jadi 40 ayam masih gampang. Lah ini unta. 20 atau 40? Yakin? Coba dicek lagi. Ya kalau di buku itu kan penulisnya seorang perempuan ya, Doktorah Aisyah siapa? Ya namanya, nama ininya bintu Syati, Aisyah Abdurrahman. Berapa maharnya? Ya kita cek lagi. Saya yakinnya 20. Ini sebagai laki-laki itu apa namanya? Berapa? 20 kan? Ya. Ya 20. Ya karena kalau 20 kena 40 kan tekor kan? Ini sebagai laki-laki ini nggak enak kalau begitu. Kan kesepakatannya sudah 20 jadi 40 kan bingung kan? Mau nyari 20-nya lagi dari mana? Ini unta ini masalahnya. Nah, walaupun sebagian mengatakan Nabi dengan 20 ekor unta itu ya sebagiannya adalah sumbangan dari paman-pamannya. Nah artinya kan ini belum masa kenabian ya. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai
acuan dan patokan dalam syariat. Lah masa Nabi saja 20 unta kok umatnya cuma seperangkat alat sholat. Lah sanggupnya begitu kan mau gimana lagi? Kecuali kalau kemudian sanggup lebih ya, kalau bisa lebih gitu loh. Ya seperangkat alat sholat dan tempatnya, berarti masjid kan? Atau musola, kamar kecil begitu. Nah, ya termasuk nikah yang baik itu dengan perawan atau dengan janda. Kan Nabi itu mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Hal bikran, kenapa tidak dengan perawan saja? Ya tula'ibuka wa tula'ibuha, kamu bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu." Tapi faktanya Nabi menikahnya dengan janda. Ya artinya mereka yang menikahi perawan itu ikut sunnah Nabi, yaitu sunnah qauliyah. Tapi mereka yang menikahi janda juga ikut sunnah Nabi, namanya sunnah ya sunnah fi'liyah. Jadi ada qauliyah dengan fi'liyah. Kan kebanyakan istri Nabi juga janda setelahnya. Baik, nah di pernikahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan akhirnya Khadijah bahasanya itu mengadakan walimah dan mengundang siapapun untuk datang. Nah termasuk datang dalam pernikahan itu Halimah As-Sa'diyah, ya, yang ingin mengunjungi anak susuannya, dan betapa Khadijah begitu memuliakan ibu susuan dari sang suami. Makanya ketika pulang, nah dikasih hadiahnya apa? Ya 40 ekor kambing. Nah ini hadiahnya Khadijah untuk Halimah As-Sa'diyah. Jadi datang tidak membawa apa-apa, wallahu alam ya bawa apa, tapi pulang bawa 40 ekor kambing. Baik, kemudian pernikahan Nabi dengan Khadijah berkaitan dengan harta ya. Ya harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Walaupun suami punya ya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Nah hanya untuk Bunda Khadijah ini, walaupun harta kan beliau yang punya lebih banyak, tapi beliau serahkan urusan hartanya itu ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu harta beliau, tapi kan untuk pengelolaan ya, terlebih untuk dagang segala macam kan Nabi yang ngatur ya. Dan Bunda Khadijah itu ya hanya minta tadi untuk kebutuhan nafkah saja. Nah ini seorang orientalis itu kemudian mengatakan, ya kenapa Nabi itu kok cinta banget dengan Khadijah, dan bahkan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok tidak mempoligami Khadijah, karena nggak berani dengan Khadijah. Ya takut dicerai Khadijah, hartanya diambil balik lagi. Nah ini cara pandangnya orientalis kan begitu. Kan Nabi setelahnya itu kan istrinya banyak. Kenapa dengan Khadijah itu kok tidak poligami? Karena hartanya harta Khadijah. Kalau dicerai kan diambil lagi oleh Khadijah hartanya. Nah makanya untuk menjaga yang demikian tidak terjadi, nah itu akhirnya ya Nabi tidak poligami. Nah cara pandang yang tidak benar. Nah seandainya Nabi itu memang takut kehilangan hartanya kalau diceraikan Khadijah, kan nggak mungkin setelah Khadijah wafat itu masih menyebut-nyebut Khadijah gitu loh. Ya suami takut istri itu kan hanya di depan istri kan, di belakangnya kan nggak takut. Tapi kalau kelihatan istrinya baru muncul takutnya. Nah Nabi bukan tipe yang seperti itu gitu loh. Nabi bukan tipe yang seperti itu. Nah ada namanya tabiat perempuan. Kan fitrah itu sesuatu yang tinggi ya, kaitannya dengan jiwa. Tabiat itu sesuatu yang cenderung mengajak kepada kerendahan atau sesuatu yang normal lah dilakukan. Ya sesuatu yang normal. Kan kalau fitrah itu kaitannya dengan jiwa, tabiat kaitannya dengan fisik. Makan itu fitrah atau tabiat? Tabiat, karena katanya dengan fisik kan. Makan itu baik atau enggak baik? Ya secara umum kebutuhan ya.
Tapi kalau berlebihan kan jadi nggak baik. Tapi orang kalau bahkan bisa meminimalisir makan itu lebih baik. Makanya karakter tabiat itu kalau wajar, normal itu wajar. Tapi kalau bisa diminimalisir itu semakin baik. Tapi ketika semakin berlebihan itu semakin tidak baik. Fungsi kita makan apa sih? Nah, makan itu kan nanti ada levelnya. Jadi level yang terbaik makan itu ya adalah sekedar menegakkan tulang punggung, bisa hidup lah gitu, ya bisa hidup. Adapun kalau nggak bisa, ya nggak bisa, kan kata Nabi, ya seorang kalau makan itu kan setidaknya untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau nggak bisa, sepertiga lambung itu isinya makan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah, ini batas yang lebih tinggi. Kemudian batas yang lebih tinggi lagi ya makan asal tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Pertanyaannya hari ini, kebanyakan orang makan itu ngambil konsep yang mana? Berlebihan, lebih dari sepertiga tapi tidak berlebihan, sepertiga, atau sekedar menegakkan tulang punggung? Berlebihan. Ya, makanya berat badannya lumayan ya. Ya, lumayan. Nah, tapi intinya semakin bisa meminimalisir begitu. Karena kalau seseorang semakin lapar, yaitu semakin jernih jiwanya. Baik. Perempuan dengan hartanya, kan itu harta perempuan ya. Bahkan kalau harta perempuan secara pengelolaan, siapa yang berhak untuk mengelola? Ya perempuan itu gitu loh. Gak ada kewajiban perempuan menyerahkan hartanya pada laki-laki untuk dikelola. Ya, tapi harta itu kaitannya dengan fitrah atau dengan tabiat. Nah, semakin bisa meminimalisir itu semakin baik. Jadi perempuan itu kalau yang dipikir kok harta, itu semakin nggak baik. Tapi semakin bisa menghilangkan pikiran tentang harta itu semakin baik. Nah, makanya kalau hari ini ya ketika perempuan itu ya dengan hartanya, ya perempuan dengan hartanya minta izin ke suami. Ya mau beli sesuatu, kata suaminya jangan. Apa kata perempuan itu? Saya beli pakai uang saya sendiri kok gitu loh, nggak izin saja nggak apa-apa. Nah, itu karakter perempuan biasanya begitu. Ya, karakter perempuan biasanya begitu. Nah, seandainya kemudian dia tidak jadi beli karena suaminya nggak ngasih izin, tapi uang masih dia pegang, itu kan luar biasa. Tapi kalau kemudian istrinya sampai menyerahkan, mas udah pegang aja mas gitu loh, atur aja mas. Nah, itu lebih luar biasa. Karena perempuan itu kalau sudah punya harta itu cenderung merendahkan laki-laki. Makanya perempuan itu kalau punya penghasilan itu potensi untuk hilang keharmonisan itu lebih besar. Apalagi kalau penghasilannya itu di atas suaminya. Makanya qawamanya suami itu salah satunya ya berkaitan dengan nafkah yang diberikan kepada perempuan. Jadi perempuan itu semakin minta kepada suami gak ada masalah, semakin baik. Artinya perempuan ini memang butuh kepada suami itu. Ya justru kalau kemudian gak minta, nah seolah-olah kemudian sanggup mandiri kan justru malah bahaya. Ya kecuali kalau suaminya itu ngasihnya banyak kan gitu loh. Ya kalau ngasihnya banyak ya jangan dikit-dikit minta gitu. Ya minta sekali belanja habis atau buat sebulan. Kan ada yang mengadu tuh di medsos. Ya saya heran itu dengan istri saya. Ya padahal ya sudah dikasih uang belanja 300.000 untuk 1 bulan, tapi beberapa hari minta. Dia nggak tahu harga barang-barang di luar seperti apa kan gitu loh. Ya sehari 10.000 itu dapat apa kan gitu. Nah artinya Bunda Khadijah seperti itu. Dan berkaitan dengan pelayanan terhadap Nabi, beliau tidak menyerahkan urusan pelayanan kepada suami selama beliau sanggup. Kalau kita kan hari ini enggak. Nyuci sudah pakai mesin cuci. Enggak sanggup gosok, pakai jasa Bang Jago. Jasa gosok. Itu kalau masih mau nyuci sendiri, kalau enggak langsung laundry.
masak males, ya pipi nggak datang, beli saja, ya bisa pakai online. Lah terus jadi antara suami dengan istrinya ini, ya manfaatnya apa gitu loh? Ya walaupun istri bukan pembantu, iya, tapi justru di situ kemudian letak apa keakraban suami dengan istri. Nah makanya ketika Jibril datang menyampaikan kabar kepada Nabi, itu kan mengatakan sebentar lagi Khadijah akan datang dengan membawa nampan, ya yang berisi makanan. Nanti kalau sudah datang, sampaikan salam dari Allah dan juga dariku, dan kabarkan kepada dia bahwasanya Allah sediakan istana di surga, ya terbuat dari permata yang tidak ada kebisingan dan rasa capek di dalamnya. Nah kenapa tidak ada kebisingan dan rasa capek? Iya, kan al jaza bi jinsil amal, balasan itu sejenis amal. Ya karena biasanya perempuan itu kan yang suka bisingi suami. Kan normal kan? Perempuan ada masalah, cerita ke suaminya kan normal. Tapi suami itu biasanya kalau ada masalah cenderung tidak suka cerita dengan istrinya. Ya, laki-laki itu biasanya kalau ada masalah diselesaikan dulu. Baru kalau sudah selesai cerita ke istri. Beda dengan istri perempuan, kalau ada masalah itu diceritakan saja, itu kayak sudah selesai masalahnya. Ya karena memang masalahnya butuh didengarkan. Ya walaupun tempat yang paling aman untuk curhat itu ya suami, nggak akan pernah tersebar. Ya tidak akan pernah tersebar karena didengarkan saja tidak kan. Ya apalagi ya ngomongnya iya gitu. Tapi beda dengan kalau suami asal cerita ke istri, pasti nyebar. Nah, bayangkan ya kalau nanti istrinya Al-Aziz itu kan yang tahu hanya dia, suaminya, Nabi Yusuf dengan satu orang saksi. Tapi beritanya itu nyebar ke seluruh Mesir. Nah, mungkin nggak Nabi Yusuf yang menyebarkan? Mungkin nggak suaminya yang menyebarkan, mungkin nggak saksi yang bijaksana itu yang menyebarkan, lalu siapa? Nah itu perempuan tuh begitu. Makanya dulu Nabi itu pernah dapat surat dari intelnya, karena Nabi kan nggak bisa baca. Nabi minta sahabat itu untuk membacakan. Nah oleh sahabat ini suratnya dibawa pulang. Nah ketika dibawa pulang dibaca, istrinya sudah nggak ada namanya rahasia kalau informasi sudah sampai ke perempuan. Nah sehingga hari ini kalau perempuan itu tadi tidak bisa menjaga rahasia, normal kan? Nah tapi seandainya bisa jaga rahasia dan tidak banyak ngomong, itu lebih baik. Jadi ada level normal, tapi kalau bisa meminimalisir itu lebih baik. Nah Khadijah itu tidak pernah membisingi Nabi karena tahu suaminya itu sudah banyak urusan. Tapi yang ada Nabi saking banyaknya masalah itu membisingi Khadijah dengan semua permasalahannya. Dan Khadijah itu nggak pernah bikin capek Nabi, tapi semua kelelahan Nabi itu dihilangkan oleh Khadijah karena memang beliau ingin benar-benar mengabdi kepada suaminya. Ya benar-benar mengabdi. Ya makanya ya kenapa Nabi tidak butuh poligami? Ya ini satu, tapi levelnya itu bukan sekedar 4, ini udah nggak tahu ini sebanding dengan berapa orang wanita. Makanya laki-laki itu kalau semua kebutuhannya tercukupi, insya Allah kan pelakor hari ini itu kadang tidak lebih cantik daripada istrinya. Kan orang heran ya, masa begitu selingkuhannya? Istrinya kan lebih cantik. Ya tapi tadi pelakor itu kan apa bahasanya? Ya pelayanannya itu lebih maksimal. Ya capek ya mas, mau diambilin apa gitu loh. Jadi beda sama istri kan ambil sendiri sana gitu loh. Nah sehingga akhirnya laki-laki itu butuh ketenangan, butuh ketentraman, butuh kenyamanan. Makanya kadang wajah itu bisa nomor sekian. Nah dulu itu ada teman yang cerita, temannya dipaksa oleh ibunya untuk menikahi seorang perempuan. Yang laki-laki ini awalnya nggak senang dengan perempuan itu karena merasa fisiknya biasa saja.
Tapi gara-gara apa? Dia ingin bakti pada ibunya, dia terima. Ya, dia terima perintah ibunya untuk menikahi wanita itu. Nah, ketika sudah menikah, ya akhirnya kemudian ya ibunya itu kan nggak mungkin memilihkan wanita itu kan sembarangan. Pasti dia tahu karakter anaknya gitu loh. Jadi semua yang menjadi kebutuhan anaknya itu bisa dipenuhi oleh wanita ini. Nah, sehingga akhirnya dia merasa ya merasa beruntung dapat istri perempuan itu. Nah, ini masalah kenyamanan. Ya, bukan cantik-cantikan. Ya, kalau sekedar cantik-cantikan pelakor itu jauh. Tapi kenapa kemudian menang? Karena faktor kenyamanan. Ya, entah itu asli atau dibuat-buat, intinya lebih nyaman dengan pelakor. Nah, gitu ya. Tapi kalau kemudian nikah lagi jangan sebut pelakor. Kan halal kan? Nggak tahu di kalangan ibu-ibu tetap disebut pelakor nggak? Laki-laki menikah lagi. Kan bukan wanita simpanan gitu loh. Kan bukan selingkuhan. Itu istrinya. Cuman hari ini bahasa pelakor itu digunakan untuk memukul rata tadi itu. Bahkan seolah-olah pernikahan kedua, ketiga, keempat itu tidak baik. Baik atau nggak baik? Baik ya, insya Allah ya. Baik insya Allah. Baik, ala kulli hal Khadijah seperti itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nabi itu orangnya kira-kira pendiam atau bahasa Jawanya serawongan, supel. Ya, Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu pendiam atau supel orangnya. Apa buktinya? Nabi itu kan nanti nggak banyak ngomong kan? Dan bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan sampai 3 tahun itu Nabi banyak bertahanus, berdiam diri di Gua Hira. Jadi Nabi ini orangnya pendiam atau supel? Ya, mudah berinteraksi dengan orang, serawongan. Atau suka menyendiri. Bahasa kita apa kalau suka menyendiri? Introvert. Kalau suka membaur dengan orang, nah Nabi yang mana karakternya? Nah, lihat perkataan Khadijah. Ya, ketika nanti Nabi menjelaskan tentang yang beliau dapati di Gua Hira, kan kata Khadijah, la yukhzikallahu abadan. Allah itu nggak mungkin menghinakanmu. Ya, karena engkau itu suka membantu urusan orang lain. Ya, jadi tahmilul kal. Kalau ada orang punya masalah, itu yang menyelesaikan siapa? Nabi. Ya, kemudian memuliakan tamu. Itu Nabi. Menyambung silaturahim, ya Nabi. Jadi biasa Nabi itu menyambung silaturahim. Kalau kemudian ada tamu, kok tidak ada yang mau menyambut, ya menjamu tamu ini selama belum datang ke tempat Nabi Muhammad, jangan mengatakan nggak ada yang nyambut. Ya, seandainya nggak ada yang mau nyambut, itu pasti disambut oleh Nabi. Kalau ada orang punya masalah, minta tolong ke siapapun, nggak ada yang menyelesaikan, jangan pernah mengatakan belum selesai kalau belum datang pada Nabi. Jadi semua urusan sosial itu Nabi masuk di situ. Ya, bayangkan ya, masih muda saja ikut perang Fijar. Kemudian Hilful Fudul itu para tokoh Nabi juga sudah ada di situ. Ya, pembangunan Ka'bah Nabi juga ikut bangun kan. Makanya ketika disuruh oleh Abbas untuk mengangkat sarungnya, dijadikan sebagai alas punggungnya, kan akhirnya kemudian Nabi terjatuh karena tersingkap auratnya dan nggak mau lagi buka auratnya setelah itu. Nah, artinya Nabi itu membawa orangnya. Dari perkataan Khadijah kita tahu Nabi itu orangnya begitu. Nah, kalau sampai Nabi menyendiri, kan berarti ini masalah sangat berat. Ini masalah sangat berat. Jadi seolah Nabi itu sudah nggak bisa menyelesaikan masalah ini secara langsung, makanya butuh menyendiri untuk mencari solusi bagaimana masalah jahiliyah itu bisa selesai. Dan itu 3 tahun menjelang kenabian. Dan bayangkan ya, Khadijah itu ketika suaminya hendak pergi, itu semua kebutuhannya dicukupi.
Kadang Nabi pulang itu nanti mengambil perbekalan kembali. Kadang Khadijah yang nyuruh pembantunya untuk ngirim pada Nabi. Lah hari ini suaminya ya semalam saja ya nggak langsung pulang ke rumah karena kajian, ditanyain sama istrinya, Mas masa nggak pulang dulu gitu loh. Ya padahal cuman apa? Semalam gitu loh. Lah ini Khadijah bisa ditinggal ya karena merasa suaminya ini punya kebutuhan, punya hal yang perlu diselesaikan. Jadi nggak banyak apa, bahkan Khadijah itu rela waktunya itu kemudian ya hilang kebersamaan dengan Nabi agar Nabi itu semua permasalahannya bisa diselesaikan. Jadi pengertiannya itu luar biasa. Ya jangankan ditinggal 1 bulan kita kan, baru ditinggal sebentar saja. Ya Bun ini ayah mau keluar ada urusan. Ini urusan umat gitu ya. Ya siang pulang ya gitu. Belum juga pergi sudah siang suruh pulang. Kan kita nggak tahu urusan itu kapan selesainya gitu loh. Nah itu kita begitu. Ya kadang kemudian sudah tahu besok suaminya ada urusan kan. Nanti kalau butuh makan beli ya di luar, nggak disiapkan. Bunda Khadijah disiapkan gitu loh. Jadi nggak tahu ini dengan wanita hari ini itu kok mirip ya. Kebalikannya tapi. Nah itu Bunda Khadijah. Nah sehingga nanti ketika Nabi itu 3 tahun ya seperti itu hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan wahyu kepada beliau. Nah ketika pulang minta untuk diselimuti nggak? Ya diselimuti lah. Kapan Bunda Khadijah menanyakan masalah kepada Nabi? Ya bukan ketika tenang, ketika Nabi yang membuka pembicaraan. Ya artinya ketika seorang laki-laki itu belum ingin membuka pembicaraan, berarti masih belum siap untuk menyampaikan itu. Nah seandainya sudah tenang nih, kemudian istrinya nanya, Mas kenapa Mas? Apakah seperti Bunda Khadijah? Enggak. Nah kalau suaminya pulang selimuti saya, kenapa Mas? Cerita. Lah itu apalagi jauh dari Bunda Khadijah. Lah sudah tenang saja kemudian yang membuka pembicaraan adalah istri, itu bukan Bunda Khadijah, apalagi yang diminta belum dilaksanakan tapi sudah nanya duluan. Nah ini pahami ya, kebutuhan laki-laki itu begitu. Jadi kalau laki-laki minta apapun udah lakukan saja dan gak usah banyak nanya, nanti pasti cerita sendiri gitu loh. Ya cuman karena jiwa kekepoan perempuan itu kan memang itu kan ya normal, tapi justru semakin bisa menghilangkan kenormalan itu semakin baik. Jadi Bunda Khadijah itu bisa mengikis yang demikian itu. Ya bisa mengikis yang demikian itu. Jangankan urusan suami kan, urusan tetangga saja dikepoin. Ya yang lain dikepoin. Makanya nggak baik ngepoin urusan orang. Ya HP suami dikepoin nggak? Nggak kan? Alhamdulillah gitu. Makanya HP suami itu walaupun nggak dikunci, nggak usah dikepoin. Apalagi kalau sampai dikunci. Tapi suami boleh nggak ngepoin HP istri? Boleh. Kan yang bertanggung jawab di hadapan Allah urusan istri kan suami. Tapi istri nggak akan ditanya kalau hal-hal yang kemudian di luar wilayahnya berkaitan dengan suaminya. Ya gitu Mas. Jadi bukan berarti kemudian asas keadilan ya Mas nggak boleh ada rahasia di antara kita. Jadi sama-sama boleh buka HP. Enggak. Kadang masalah suami itu sudah besar di luar. Itu kalau perempuan sampai tahu itu bisa jadi masalahnya malah berkali-kali lipat. Ya jadi suami di PHK. Kira-kira masalah nggak? Masalah. Nah istri tahu itu masalahnya bisa berkali-kali lipat. Sudah pusing mikir bagaimana besok nyari pekerjaan, ditambah istri kemudian ketika tahu suaminya di PHK, apakah kemudian nggak apa-apa Mas? Insya Allah Allah itu Ar-Razzaq. Ya Allah itu yang mengetahui yang baik ya bagi kita. Allah itu maha bijaksana, ada hikmah di balik itu. Apakah begitu? Mas ini anak kita itu masih kecil-kecil. Ini sekolah juga belum dibayar SPP-nya. Itu wanita soleha loh padahal. Ya normal wanita begitu, tapi ya begitu makanya
nggak usah terlalu banyak ngepoin urusan laki-laki. Kadang ada hal-hal yang itu berat ditanggung perempuan. Nah gitu ya. Nah baik, itu Bunda Khadijah. Jadi semua yang menjadi kebutuhan Nabi dipenuhi oleh Bunda Khadijah. Dan beliau itu apapun yang menjadikan suaminya itu tenang, nyaman, itu diizinkan. Ya tapi laki-laki juga harus tahu ya. Jadi jangan kemudian futsalan, dilarang istrinya. Khadijah itu nggak pernah melarang suaminya. Ya, kemudian sampai yang viral itu seorang istri datang ke tempat bola, kemudian motong sepatu suaminya itu di tempat umum. Nah, kira-kira benar nggak? Misalkan suami, ya pengen mancing kan lama tuh, seharian kan. Kemudian istrinya marah gara-gara suaminya mancing. Kemudian suaminya mengatakan, Bunda Khadijah itu 3 tahun ditinggal Nabi itu ya bertahanus, ya masak mancing sehari saja udah ditanyain. Bener nggak begitu, Mahal? Untuk suami nih, biar nanti kalau suaminya pakai dalil ini, ibu-ibu juga jangan sampai nggak bisa jawab gitu. Nabi SAW, ya kalau umat saja diurusin, apalagi istri. Nah artinya kalau Nabi sampai menyendiri itu bukan berarti kemudian Nabi itu abai terhadap kebutuhan dan apa yang menjadi keperluan rumah, bukan. Tapi ada masalah yang jauh lebih besar yang harus diselesaikan. Nah sehingga Khadijah pun mengerti gitu loh. Jadi urusan Nabi menyendiri itu bukan urusan remeh-temeh, bukan urusan mancing, bukan urusan apa gitu. Ini urusan umat. Nah jadi seandainya perempuan kok agak cerewet ya nggak apa-apa. Kalau urusannya adalah urusan ya personal lah, itu bukan urusan jamaah. Tapi kalau mahdharah ada futsal, itu bukan urusan pribadi, bukan. Itu karena futsal itu setelah itu bahas peradaban gitu loh. Jadi ini juga saya perlu luruskan, ya saya perlu luruskan. Nah itu seperti itu. Baik. Kemudian agak cepat, Bunda Khadijah, ya wanita pertama yang kalau di buku itu dijelaskan, ya di saat ya semua orang itu menentang dakwah Nabi, yang pertama kali menerima adalah Bunda Khadijah. Di saat yang lain itu menahan hartanya, yang menggelontorkan hartanya untuk dakwah Nabi adalah Khadijah. Ini adalah Khadijah. Nah sehingga ulama mengatakan Khadijah itu setengah dari keislaman. Karena ketika baru 2 orang yang masuk Islam, Nabi dan Khadijah, berarti Khadijah adalah setengah dari keislaman. Dan kira-kira Khadijah ini mudah nggak untuk diajari oleh Nabi? Mudah. Ini karakter perempuan itu mudah diajari. Nah, Nabi kemudian diajari Jibril tata cara toharo, kemudian tata cara sholat, itu kan langsung diajarkan kepada Bunda Khadijah. Ya toharo dan sholat. Makanya Ali bin Abi Thalib masuk Islamnya itu kan gara-gara melihat keduanya sholat. Bertanya kepada Nabi, apa yang sedang dilakukan? Sedang sholat. Nah itu Khadijah begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, ya kemudian beliau ingin belajar dan melakukan bersama dengan Nabi. Baik, yang pertama kali masuk Islam secara mutlak kan nanti dari perempuan Khadijah, dari laki-laki Abu Bakar, dari anak kecil Ali bin Abi Thalib, kemudian dari mantan budak Zaid bin Harithah. Tapi manusia yang pertama kali masuk Islam secara mutlak siapa? Ya Khadijah, perempuan ternyata. Ya bahkan jauh dibanding Abu Bakar, Khadijah dulu. Nah, Khadijah ini ketika mendengar kabar Nabi yang seperti itu kan bisa menenangkan ya. Dan seolah-olah kenapa Khadijah itu tidak panik ya, bahkan kemudian merasa memang Allah tidak mungkin menghinakanmu, langsung ke Waraqah bin Naufal. Nah seolah-olah riwayat tadi yang kita sampaikan itu mengandung kebenaran. Seolah Khadijah itu memang tinggal menunggu momen suaminya ini diangkat menjadi nabi. Dan ketika diangkat menjadi nabi siap dia. Ya dia siap. Nah, nggak tahu perempuan itu kalau menikah dengan seorang laki-laki itu bisa memprediksi nggak ini kedepannya mau jadi apa?
Oh, ini jadi orang besar. Nah, kalau bisa memprediksi itu juga harus siap. Kalau suatu saat yang dia prediksi itu benar gitu loh. Termasuk pengorbanan ini saya nanti jadi orang besar, jadi presiden, jadi abdi negara misalkan. Ya harus siap misalkan waktunya berkurang karena suaminya ngurus negara. Gitu. Nah itu begitu ya. Nah kemudian anak-anak Khadijah semuanya beriman ya, walaupun yang dua laki-laki. Siapa? Al-Qasim dan Abdullah, yang gelarnya adalah At-Thahir dan At-Thayyib, yang meninggal ketika masih kecil. Ya artinya Khadijah itu melalui masa-masa yang berat dengan Nabi. Nah, yang ada 4 orang anak perempuan. Zainab tadi menikah dengan Abul As. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan turun surat Al-Lahab, Abu Lahab memerintahkan agar kedua anaknya itu menceraikan 2 putri Nabi. Ya, jadi Ruqayyah dan Ummu Kulthum sebelum menikah dengan Utsman itu sudah menikah dengan Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Kemudian pertanyaannya, sudah berumah tangga belum? Belum. Jadi biasa orang Arab saat itu menikah tapi belum berumah tangga. Makanya hari ini solusi ya, ini kalau santri mahdhar itu pakai surat-suratan, pakai WA-WA. Ini nanti kita panggil orang tuanya, suruh nikahkan saja. Lah kelamaan kan gitu loh. Ini solusi hari ini. Kalau kemudian hubungan lawan jenis itu sudah nggak terbendung dan bahkan yang ada terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, kemaksiatan, sudah nikah itu menjadi satu solusi. Sudah ada loh sejak zaman Nabi. Walaupun belum berumah tangga, nggak ada masalah. Nah, ada nggak yang siap di sini kalau ya anaknya baik laki-laki atau perempuan ketahuan WA-an atau ngirim surat ke lawan jenis, ya dipanggil untuk kita nikahkan? Kan apa namanya, perasaan terhadap lawan jenis kan nggak salah kan? Nggak salah. Cuman pilihannya ada 2. Kalau kita ingin berpegang pada konsep Islam, pilihannya 2. Satu seperti Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang sama-sama tidak menyatakan cintanya, ya sampai nunggu momen yang pas ya. Bahkan nanti ulama mengatakan seorang yang mati dengan memendam cinta itu mati syahid. Ya, laki-laki cinta dengan seorang perempuan, tapi tidak ingin merusak perempuan itu, sehingga dia tahan perasaannya itu sampai waktu nanti Allah mengizinkan keduanya bisa bersatu. Kok qadarullah mati sebelum itu mati syahid. Nah gitu ya. Nah, ketika kemudian menitipkan dan mewakilkan cinta kepada Allah, lihat dahsyatnya menitipkan cinta kepada Allah. Ya, Ali kan sudah dulu mewakilkan cintanya kepada Allah kan, makanya tidak menceritakan kepada Fatimah. Abu Bakar melamar Fatimah, diterima nggak oleh Nabi? Enggak. Umar melamar Fatimah, diterima nggak oleh Nabi? Enggak. Sekelas Abu Bakar dan Umar lewat gitu loh. Asal lebih dulu menitipkan dan mewakilkan cintanya pada Allah. Gak usah khawatir ditikung orang. Justru kalau kemudian kita itu khawatir ditikung beneran. Kita nggak beriman kepada Allah Al-Wakil. Udah wakilkan saja kepada Allah. Kan makanya ada ungkapan ya jodoh itu tidak kemana. Ya pergi ke luar negeri segala macam, ternyata jodohnya di depan rumah. Jadi tendanya satu. Karena hadap-hadapan kan rumahnya kan. Jadi udah melalang buana pergi kemana ngirain jodohnya dari mana, ternyata jodohnya di depan rumah. Ya sudah, ya bisa jadi salah satunya mewakilkan kepada Allah kan. Ya sudah, Allah jaga akhirnya. Nah itu pilihan pertama. Tidak menyatakan cinta tapi nunggu sampai momen yang pas. Oh saya nggak sanggup kalau nggak menyatakan cinta saya. Ya sudah, nyatakan ke orang tuanya, langsung tanggung jawab. Nah, cuman tadi nggak harus kemudian mereka tinggal sendiri. Ya, laki-laki masih tinggal dengan orang tuanya, perempuan masih tinggal dengan orang tuanya. Kapan berumah tangga? Kalau nanti sudah siap. Ya siap dengan finansialnya segala macamnya, tapi kalau tidak ya masing-masing tinggal sendiri. Ya nafkah masih ditanggung orang tuanya masing-masing.
Nah minimal kalau begitu kan, yang laki-laki merasa saya sudah punya orang istri ya, sudah punya seorang istri, nggak akan jelalatan gitu loh. Ya minimal kalau ngajak jalan, yang diajak jalan siapa? Istrinya. Pun pinjam HP buat siapa? Nelpon istri. Gitu. Ya kan enak kan? Nggak sembunyi-sembunyi, bilang. Tapi kalau kemudian apa namanya? Nggak begitu, ada HP ini. Ya pas ayah bundanya nggak ada, diambil buat WA. Ketahuan kemudian dihapus historinya. Nah ya kan asal kebaikan, gak usah malu. Tapi kalau takut itu berarti bukan kebaikan. Nah makanya orang tua jangan sampai menjadi penghalang untuk kebaikan itu. Dan justru lebih senang anak-anaknya itu melakukan yang demikian, padahal ada cara yang lebih baik. Nah laki-lakinya pasti bertanggung jawab, berarti saya harus punya skill, punya keahlian. Masa iya? Ya saya masih berpikir seperti anak-anak, padahal saya sudah punya istri. Berarti saya harus kemudian secepatnya nanti punya keahlian, kemudian dapat pekerjaan, kemudian punya tempat tinggal sendiri walaupun hanya ngontrak segala macam. Yang perempuan juga begitu. Lah masa saya piring saja masih dicuciin ibu. Nanti gimana kalau sudah punya suami kan? Ya gimana kalau sesekali ke rumah mertua nggak bisa nyuci piring? Nah akhirnya kan dia nyuci piring sendiri. Dia kemudian nyapu, ngepel segala macam. Jadi sudah mulai membiasakan diri gitu loh. Nah nanti kalau kemudian sudah siap, ya nggak ada masalah gitu. Ya di sini ada yang orang tua dari syabab. Berapa orang yang syabab di sini? Yang banhat. Ya intinya ini jadi solusi. Ya kalau misalkan pemerintah belum mengizinkan kan nggak masalah gitu loh. Kan yang penting secara syariat sah dulu kan. Ya, yang penting secara syariat sah dulu gitu loh. Nah sehingga nanti kalau jalan bareng atau apa itu ya dengan istrinya. Makanya ini nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Itu kan nggak kebayang kan. Kalau nanti misalkan nih sudah kuliah nih, tadi pakai bahasa ya, nikmatnya pacaran setelah pernikahan nggak bisa pacaran gitu loh. Sudah berumah tangga, pikirannya pasti apa? Sudah pekerjaan, kebutuhan segala macam. Tapi mumpung masih sekolah kan, masih ditanggung orang tuanya, pacaran beneran, tapi setelah pernikahan. Nah gitu. Nah insya Allah difasilitasi oleh Mahadhar nanti. Itu termasuk nanti Nabi dengan Bunda Aisyah juga begitu. Dan jadi solusi ya umat, karena ini kita pikirkan hari ini ketika yang syabab itu belum pondok dan masih satu area, ini agak lumayan ini penjagaan kita. Terlebih di rumah kalau megang gadget itu sudah sulit kita mengawal. Nah maka solusi terbaik ya tadi, ya solusi terbaik tadi. Baik, nah itu Ruqayyah dan Ummu Kulthum ketika diceraikan, nah baru nanti dinikahi oleh Utsman. Kemudian baru ketika Ruqayyah meninggal, nah Ummu Kulthum baru kemudian nikah dengan Utsman. Nah, adapun Fatimah menikah dengan Ali. Baik, kemudian meninggalnya Khadijah dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, lebih berat mana bagi Nabi, kehilangan Abu Thalib atau kehilangan Khadijah? Abu Thalib itu yang membela di luar, Khadijah yang membela atau yang menguatkan Nabi di rumah. Lebih penting mana? Pendukung di luar dengan pendukung di rumah. Kalau di luar dimusuhi orang banyak, tetap ya, asal rumah itu ada yang mendukung, kuat. Makanya Allah itu ngambilnya Abu Thalib dulu. Walaupun di luar itu Nabi banyak ya dizalimi, dianiaya, diintimidasi. Kan kata Nabi, ya saya belum pernah merasakan sesuatu yang lebih berat di luar itu, ya kecuali setelah kematian Abu Thalib, karena mereka begitu berani pada Nabi. Tapi minimal di rumah ada yang menguatkan Nabi, itu Nabi masih kuat. Nah baru yang di rumah itu ternyata Allah ambil juga. Nah di situ kemudian menjadi satu kondisi yang paling berat dengan Nabi, makanya disebutnya Amul Huzn, ya Amul Huzn. Nah itu peran Khadijah. Makanya seorang itu sanggup menghadapi satu negara asal masih ada satu orang istri yang mendukung dia, dibandingkan dia didukung satu negara tapi nggak punya orang istri. Jadi pilihlah presiden yang punya istri, nanti begitu.
Ya karena walaupun didukung satu negara, kalau nggak ada istri nggak bisa ini ngurus negara, ini butuh istri memang. Ya makanya rahasia kenapa kok yang 2 kali menang itu yang beristri ya. Ya karena Allah tahu kebutuhan negeri ini harus, walaupun ya secara kualitas ya wallahu alam gitu loh. Minimal ini kita tidak usah lihat laki-lakinya, lihat ini faktor menang istri. Berarti betapa istri itu punya pengaruh yang luar biasa. Nah gitu. Nah kemudian berkaitan dengan Khadijah, ya tidak pernah dilupakan oleh Nabi, dan bahkan nanti ketika Fathu Mekah, ya bendera kemenangan itu diletakkan tidak jauh dari kuburan Khadijah, dan Nabi minta untuk dibuatkan ya tempat di situ. Jadi yang dikenang oleh Nabi adalah Khadijah, ya karena ini istri yang merintis dakwah dari awal dengan Nabi. Ya jadi tenang ya perempuan ya, walaupun berapapun jumlah istri dari sang suami, tetap perjuangan dengan istri pertama itu tidak bisa dilupakan. Nggak tahu ini pujian atau nggak tahu ini kalimat yang mengenakan atau nggak buat ibu-ibu. Ya jadi berapapun jumlah istri, ya tetap ya istri pertama sebagai teman seperjuangan itu ya tidak bisa dilupakan. Khadijah sudah meninggal, tapi ternyata bendera kemenangan ditancapkan di dekat kuburannya untuk menandakan bahwasanya ini adalah hasil perjuangan saya dan Khadijah. Jadi milih Khadijah atau istri yang lain? Baik, itu secara umum ya berkaitan dengan Bunda Khadijah. Baik, 2 menit untuk pertanyaan. Waktunya habis. Baik, silakan ada yang mau disampaikan. Ya dan nggak akan habis bahas tentang Bunda Khadijah ya, detail per detail, kita bahas secara umum saja. Minimal tadi hal-hal yang bisa diambil, nah silakan diambil ummahat. Ya termasuk berkaitan dengan suami yang karakternya kayak Nabi ya, nggak banyak nuntut, itu istri yang harus pengertian. Ya istri yang harus pengertian. Jadi bukan ketika suami nggak banyak nuntut itu dimanfaatkan. Ya saya itu enak bisa kemana-mana karena nggak usah ngurus suami. Di rumah nggak ada makanan bisa masak mie instan. Kemudian kalau bikin kopi bikin sendiri. Nah itu hari ini kadang perempuan tuh bangga dengan itu gitu loh. Itu bukan Bunda Khadijah, bukan Bunda Khadijah. Tapi padahal suaminya mirip dengan Nabi kan karakternya kan. Atau milih mana? Suami yang dikit-dikit nuntut minta segala macam, ya bahkan nggak bisa makan kalau nggak ada istrinya. Itu kan ada yang begitu ya. Jadi ibu-ibu tiba-tiba izin pulang, Ustaz, suami saya pulang gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu loh, nggak apa-apa itu. Ya karena lagi-lagi untuk istri ya yang paling utama ya suaminya. Ya tapi tadi sampai makan saja nggak bisa kalau nggak ada istrinya. Nah itu enak kalau begitu. Ya nggak akan macem-macem lah. Jadi minimal ketika makan di restoran itu pasti ngajak istri pertama gitu ya. Karena nggak bisa makan kecuali tanpa kehadiran istri. Baik, ada pertanyaan Umar? Iya. Enggak, kan kalau pagi belum sarapan biasanya kena apa? Kena ma kan? Tapi puasa itu kan bahkan kita sebulan loh nggak makan sejak pagi. Nah kenapa? Karena jiwanya sudah menyiapkan. Jadi masalah itu ada di jiwa. Sama-sama nggak makan beda. Kalau itu adalah dorongan jiwa, ya dorongan jiwa ya. Itu beda dengan karena nggak makan, karena nggak ada makanan, itu jiwanya tersiksa, fisiknya tersiksa, jiwanya tersiksa. Nah tapi karena kalau kemudian ini adalah bagian dari tadi misalkan puasa, itu kan ibadah ya, jiwanya tenang, nggak ada masalah dengan fisiknya. Bahkan orang yang awalnya itu bisa sembuh dengan itu gitu. Ya, tapi kalau dia nggak makan langsung mahnya kambuh. Tapi kalau puasa nggak kambuh, karena jiwanya sudah menyiapkan itu. Nah jadi yang bawaannya emosian, kemudian sewot segala macam pas lapar itu jiwanya belum siap. Ya karena bukan ibadah niatnya.
Ya biasanya diet kalau begitu, dan dietnya bukan karena Allah. Ya dietnya bukan karena Allah kan. Mas jangan ganggu saya ya, saya ini sedang program diet, nggak makan selama apa. Nah itu bawaannya emosian karena lapar gitu loh, karena jiwanya ingin ya makan, karena itu bukan bagian dari ibadah ya, tapi ditahan ya, fisiknya nggak mau yang begitu. Jadi lagi-lagi kaitannya dengan jiwa. Bisa dipahami Mahat? Gitu. Baik, ada yang lain? Ya. Pendiam. Nabi bukan pendiam. Nabi itu serawongan. Dari mana kita tahu Nabi serawongan? Tadi perkataan Khadijah, Nabi itu menyambung silaturahim, kemudian mengurusi orang-orang yang ada masalah, kemudian selalu menjamu tamu. Nah, kemudian mengurus permasalahan-permasalahan sosial. Ya artinya kan nggak mungkin seorang yang pendiam. Nah, seorang yang kemudian bisa berbaur. Nah, hanya ketika ada masalah yang sangat besar pada masyarakatnya, sampai Nabi memilih untuk menyendiri. Berarti ini masalahnya sangat besar. Karena Nabi merasa bahkan tidak bisa diselesaikan secara langsung, butuh mikir gitu loh. Nah, butuh mikir. Tiga tahun. Kenapa? Mengenal Allah. Baik. Iya. Orang Mekah itu atau orang Arab secara keseluruhan kenal Allah nggak? Dari mana kita tahu kalau mereka kenal? Lah ayah Nabi saja Abdullah, ya hambanya Allah kan. Nah mereka mengenal Allah itu secara umum. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam masalah ibadah kan mereka menjadikan sekutu selain Allah. Nah orang-orang yang masih lurus agamanya itu tahu Allah, tapi gimana sih cara beribadah kepada Allah? Nah itu yang mereka nggak tahu. Ya bagaimana cara beribadah kepada Allah itu yang tidak mereka ketahui. Tapi mereka secara fitrahnya masih lurus. Artinya mereka tidak mau menjadi penyembah berhala, bukan itu. Itu jiwanya mengingkari. Tapi bagaimana menyembah Allah mereka nggak tahu. Nah itu beberapa orang yang masih lurus itu begitu. Termasuk Nabi, ya hanya bisa mengagumi ciptaan Allah. Tapi bagaimana cara ibadahnya, Nabi nggak tahu. Nah makanya nanti kalau kita tadabburi surat Al-Kafirun, ya, tapi ini panjang, ini nggak kita bahas di hari ini. Ya di situ makanya ketika kita belajar ma itu ada namanya ma masdariyah. Ma masdariyah di situ bukan hanya sekedar ibadah, tapi cara ibadah. Nah, Nabi tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Nah ini yang Allah gambarkan dengan wa wajadaka dhalan fahada. Kami dapat engkau dalam keadaan dhalan, bingung bagaimana cara beribadah kepada Allah, fahada, kemudian kami berikan petunjuk. Nah kalau dikatakan dhalan, Nabi pernah sesat, ya itu salah. Bukan sesat dalam artian Nabi itu menyimpang kemudian melakukan sesembahan kepada selain Allah, bukan. Tapi Nabi tahu Allah tapi tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Nah berarti hari ini fitrah kita itu Islam, tapi tanpa Nabi Muhammad kita tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Nah maka siapa yang lebih besar andilnya, orang tua kita atau Nabi Muhammad SAW? Yang orang tua kita itu ingin kebaikan untuk dunia kita, tapi dengan wasilah Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Kalau orang tua kita saja kemudian kita begitu cinta, apalagi kepada ya Nabi SAW. Nah hingga hari ini kemudian ekspresi cinta itu yang diwujudkan dalam wujud yang bermacam-macam, termasuk perayaan Maulid. Gitu ya. Ini kalau kita pakai tataran ibadah ada dalilnya nggak gitu. Tapi kalau kemudian pakai ini ekspresi cinta, ya gimana kan? Orang kalau sudah cinta itu ekspresinya bisa macam-macam. Ya sama kan, kadang anak itu mengekspresikan cinta salah dengan ibunya pun ibunya terima gitu loh. Yang penting cinta itu.
Ya jadi begitu. Jadi Nabi hanya banyak berdiam, bertahannuts ya sebagai wujud tadi, yang mencari solusi. Nah kadang hari ini milih mana? Kita menyelesaikan masalah yang kecil-kecil tapi nggak pernah selesai, atau kita diam merenung membiarkan dulu masalah kecil ini tetap terjadi, tapi kalau kemudian sudah ketemu solusi semua bisa diselesaikan. Nah itu pikiran laki-laki itu pikirannya makro, kalau perempuan itu mikro gitu loh. Jadi rumah bocor segala macam dipikirin gitu. Kalau laki-laki ntar lah beli rumah yang baru kan selesai kan, nggak ada masalah bocor, nggak ada masalah dinding mengelupas segala macam gitu. Itu solusi makro. Itu lebih efektif daripada solusi mikro. Nggak, tapi intinya ya dibalik itu semua ini menjadi kesempurnaan ya antara laki-laki dengan perempuan. Baik ya, sudah selesai umat. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang lain. Kita cukupkan ya, kita tutup kajian kita di pagi hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.